Kalau abang mengampuni dosa, berarti abang menyamakan diri dengan Tuhan. Kau mau menuhankan saya bisa ampuni dosa. Nah makanya sesat di situ kesesatannya abang, gitu loh. Salah. Abang mau, abang berhak mengampuni dosa, berarti abang menyamakan diri dengan Allah. Berarti kau yang gak ngerti ajaran Yesus. Kenapa Yesus itu dia bisa mengampuni dosa? Karena ada yang salah kepada Yesus. Contoh nih, contoh. Anda mencuri uang saya. Bang Manalu mencuri uang saya. Anda bukan berdosa kepada Allah, tapi berdosa kepada saya. Bukan Maka posisi dalam seperti itu, Bang. Bentar, saya manusia nih, manusia. Sama dengan Yesus. Ketika Anda mencuri uang saya, Anda berdosa dengan saya. Ketika Anda minta maaf dengan saya, minta ampun sama saya berhak mengampuni Anda. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi Bang Ucup. Seperti yang kita dengar di awal, Bang Ucup mengatakan bahwa dia juga bisa mengampuni dosa sama seperti Yesus. Karena dia berpikir, Yesus mengampuni dosa orang, karena orang itu bersalah kepada Yesus, seperti orang berdosa kepada Ucup. Oleh karena itu Ucup juga bisa mengampuni dosa orang. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, ceritanya tidak seperti narasi dari si Ucup. Orang yang diampuni dosanya oleh Yesus tidak sedang melakukan kesalahan kepada Yesus seperti narasi Ucup tadi. Kita bisa lihat satu contoh kisah dalam Injil Markus 2 ayat 1-4 yang menceritakan seorang lumpuh dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Pertanyaan kita adalah, apakah orang itu datang untuk memohon ampun karena sudah bersalah kepada Yesus? Tentu saja tidak. Kita lihat apa respon Yesus pada orang yang lumpuh itu, Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apakah dalam kisah itu orang itu memohon ampun atas kesalahannya kepada Yesus? Tidak sama sekali, bahkan bertemu dengan Yesus baru kali ini. Sepertinya Yesus membaca isi hati dan kerinduan orang lumpuh ini. Sehingga Yesus memberi ampunan padanya. Buktinya, pada ayat selanjutnya, Yesus membaca isi hati dari para ahli Taurat. Seperti yang dikatakan dalam Markus 2 ayat 6-8. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Lanjut ke ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Lagi pula, dosa yang diampuni Ucup berbeda dengan dosa yang diampuni Yesus. Mengampuni kesalahan orang lain kepada kita bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi mengampuni kesalahan sesama manusia dan kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa lakukan. Contoh nih, contoh. Anda mencuri uang saya. Bang Manalu mencuri uang saya. Anda bukan berdosa kepada Allah, tapi berdosa kepada saya. Tadi Bang Ucup memberi contoh orang yang mencuri uangnya. Jadi orang itu sudah berdosa kepada Ucup, bukan kepada Tuhan. Ini pernyataan yang salah. Karena semua dosa kepada sesama manusia adalah juga dosa terhadap Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang membuat hukum jangan mencuri itu Tuhan. Jadi kalau kita mencuri barang orang, kita tidak saja berdosa kepada orang itu, tapi juga terhadap Tuhan. Seperti kisah Yusuf dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian 39 ayat 7-9. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dari ayat ini kita lihat, di mana Yusuf sadar bahwa dosa zina tidak hanya terhadap sesama manusia tapi terhadap Tuhan. Jadi sangat berbeda dengan konsep Ucup tadi. Kembali ke pengampunan yang dilakukan Yesus tadi. Jika Yesus hanya mengampuni dosa orang yang berdosa kepadanya. Pertanyaannya, kenapa para ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus sudah menghujat Allah? Karena mereka sadar apa yang dilakukan Yesus, hanya Allah yang bisa melakukannya.
Kalau Yesus hanya mengampuni dosa horizontal, yaitu sesama manusia, maka tidak mungkin reaksi ahli Taurat seperti itu. Karena mereka juga bisa melakukan hal itu. Tapi mengampuni dosa vertikal, hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Itulah sebabnya mereka protes dalam hatinya. Lagi pula, dalam Alkitab kita diajarkan, supaya dosamu diampuni oleh Tuhan, kamu terlebih dahulu membereskan dosamu terhadap sesama manusia. Tanpa melewati tahap itu, dosamu tidak akan diampuni. Seperti perkataan Yesus berikut. Dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tidak hanya itu, bahkan dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan mengatakan begini dalam Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari semua penjelasan ini, apakah pengampunan Yesus sama dengan pengampunan yang dilakukan Yusuf P? Tentu saja tidak. Tujuan Yusuf melakukan ini adalah untuk menolak keilahian Yesus. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik like, dan kalau muncul tulisan hype, teman-teman boleh klik sekali lagi agar video ini direkomendasikan YouTube. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.